Kajian kita hari ini adalah tentang masalah posisi-posisi diam di dalam sholat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sholat itu kita tak boleh berlama-lama berdiam. Lama kita diam dalam sholat, tak boleh. Makanya ayah bunda hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seorang imam yang telah membacakan suratul Fatihah, kemudian dia akan membaca surah setelah baca Fatihah itu sesungguhnya hukum imam membaca surah setelah Fatihah itu adalah sunnah. Kalau tak dibaca imam pun sebenarnya tak ada masalah. Tapi Pak Ustadz, kalau imam tak baca surah, ngapain imamnya? Nah itulah dia yang jadi masalah. Waladhdallin, amin. Imamnya diam aja Pak, nggak baca apa-apa dia. Terus makmum kan baca Fatihah itu ya kan Pak Ibu. Terus imamnya diam aja. Nah ini yang nggak boleh, berdiam-diam lama ini. Makanya untuk menutupi itu, imam membaca surah, karena dia tak boleh berlama-lama diam. Kalau lama kali diam itu bisa lama-lama nanti membatalkan sholat. Oleh karena itu bunda, ayahandaku jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata para ulama fikih sudah membahas tentang masalah kapan dan di mana-mana saja kita boleh diam dalam sholat itu. Dalam bab atau pasal saktatus sholat. Saktat, dalam Al-Quran ada saktah itu, berhenti sejenak. Kapan kita boleh berhenti sejenak dalam sholat itu? Sittatun, ada 6 posisi di mana kita diam di dalam sholat itu. Sittatun, ada 6 tempat. 6 tempat. Tapi bunda jamaah ini dimuliakan Allah, Bapak Ibu, posisi diam ini merupakan satu hal yang bukan yang wajib ya Pak. Jadi jangan sampai nanti ayah bunda hadirin, kalau tak dilakukan ini nambah batal sholat. Oh bukan begitu. Dan diam itu dia tidak lama. Makanya para ulama dan dalam kitab yang saya baca nih disebutkan wa kulluha latifatun biqadri subhanallah. 6 tempat yang tadi yang boleh dan disunahkan kita berhenti ya. Posisi diamnya itu latifatun, tipis. Arti tipis itu tak lama-lama, sebentar. Biqadri, seukuran subhanallah, kita dapat mengucap kalimat subhanallah. Nah, jadi waktu diamnya itu kurang lebih seolah-olah kita berkesempatan mengucap kalimat subhanallah. Bukan lama kali Pak Ibu. Dan perbuatan ini al-mustahabbatu, disunnahkan, bukan menjadi wajib. Tapi dengan kita melakukan ini akan merasa dan terasa kekhusyukan sholat itu. Kalau pada rukun-rukun sholat kita tenang, sedikit agak melamakan, memberhentikan, itu namanya tumakninah dalam rukun-rukun sholat. Tapi kalau pada 6 tempat ini tidak bisa dibilang tumakninah, karena dia bukan rukun sholat. Dia nanti ada yang terletak di bacaan. Tapi kalau pada rukun sholat namanya tumakninah. Makanya kalau dalam rukun sholat itu kita baca, ayah bunda, rukuk dengan tumakninah, sujud juga dengan tumakninah. Arti tumakninah itu jangan cepat-cepat, tenang. Itulah yang dibilang para ulama, sujud jangan kayak patok ayam atau burung gagak mematok. Kita kadang ayah bunda ibu bapak sujud, walaupun sujud itu tasbihnya 3 kali sunnah, 1 kali boleh. Tapi kenapa 3 kali? Itu menandakan bahwa agar terukurlah tumakninah itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali aja boleh. Hanya saja inilah nanti yang menjadi permasalahan. Contoh, kalau kita berjamaah, makmum baca 3 kali, boleh. Ya begitulah lazimnya. Imam baca 3 kali. Tapi kalau saya selalu menyarankan, kalau boleh, imam tetaplah 3 kali. Jangan pak imam memotong-motong bacaan sholat itu. Kalau nanti imamnya membaca 1 kali, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Inilah model sholat tarawih yang makmumnya ketinggalan. Imam bacalah 3 kali. Jadi lamanya itu seolah-olah terbaca dan dapat waktunya itu, durasinya itu kira-kira membaca kalimat subhanallah. Nah, yang mana tempat-tempat itu? Bapak hadirin dimuliakan Allah. Pertama adalah baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Ah, ini dia. Posisi yang pertama disunnahkan kita tenang, diam dulu sebentar Bu, Pak, adalah di antara
takbiratul ihram dan doa iftitah. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Apa beda takbiratul ihram dengan takbir-takbir yang lain? Kalau takbiratul ihram letaknya di pertama, takbiratul yang lain itu letaknya setelah itulah. Takbiratul ihram itu di awal sholat, dan takbiratul ihram itu beriringan dia bersamaan dengan niat sholat. Nah, jadi takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Jadi baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah, kita diam sebentar setelah takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Kan kita mau baca doa iftitah nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka diamlah dulu sebentar. Seberapa lama Pak Ustadz diamnya? Seolah-olah dapat membaca subhanallah. Nah. Kemudian yang kedua, di mana lagi posisi kita disunnahkan untuk berhenti? Wa baina du'ail iftitah wa ta'awuz. Dan di antara doa iftitah dan ta'awuz. Artinya ayah bunda, bapak ibu, habis ibu baca doa iftitah, ya, doa iftitah terakhir yang ibu baca, mau masuk ke bacaan suratul Fatihah, ada baca ta'awuz. Nah, inilah dia Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Saya mau sampaikan kepada kita, ternyata membaca Fatihah dalam sholat itu disunnahkan juga rupanya membacanya pakai a'udzubillah. Kalau Pak Imam kita Ustadz nggak pakai a'udzubillah, langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa, tapi disunnahkan pakai a'udzubillah. A'udzubillahnya di mana membacanya? A'udzubillahnya sunnah pula hukumnya membaca a'udzubillah itu tidak dikuatkan. Jadi boleh saja Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, para imam kita di masjid ini yang saya hormati dan saya banggakan, Allahu Akbar, berhenti kita sejenak, baca doa iftitah. Habis itu, habis doa iftitah, setelah baca doa iftitah, mau baca Fatihah antara ta'awuz tuh. Boleh. Mau baca Fatihah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau seandainya ada imam yang silap terbacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak apa-apa. Jangan pula nanti jamaah bapak-bapak di belakang bertasbih subhanallah, subhanallah. Kenapa? Mungkin imam kita itu baru selesai membaca MTQ dia Pak Ibu. Nah, itu yang pernah terjadi. Jadi saya membawa kontingen pasukan, kemudian sholat kami. Imam itu kebetulan peserta dewasa. Imam dia, Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah terbacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ya udah begitu siap sholat terbaca aku tadi a'udzubillah. Ya nggak apa-apa, hukumnya sunnah kok. Yang payah itu kan Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang susah itu kan kalau seandainya awak cerita sama orang nggak paham, langsung dia bilang, oh nggak boleh kau baca a'udzubillah itu di awal, nggak boleh, nggak boleh. Nah, pernah saya, oh silap dia, nggak apa-apa. Bukan silap sebenarnya, nggak apa-apa. Baca a'udzubillah itu memang Pak, setiap baca Al-Quran itu kita harus membaca a'udzubillah supaya jauh setan dari kita Pak Ibu. Sedangkan pakai a'udzubillah aja wah asik digoda setan aja, apalagi tak pakai. Nah itu yang kedua ya bunda hadirin yang dimuliakan Allah. Nah saya mau sampaikan juga kepada kita, afdalu sighati ayyakula a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sighat kalimat a'udzubillah itu wa afdalu, dan yang afdol ayyakula, bahwa kalimatnya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling afdal Pak. Nah, wakila, dan ada juga dikatakan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Nah, ini boleh aja. Tapi kalau ditanya mana yang afdal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dia. Kan kadang Bapak pernah dengar ya Bu, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam pernyataan para ulama kitab Safinatun Najah Kasifatu Syaja ini, bahwa yang paling afdal itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kapan membaca doa a'udzubillah itu Pak Ustaz? Ya setiap kita membaca suratul Fatihah di setiap rakaat, itu disunahkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di mana lagi posisi kita disunahkan untuk diam? Wa bainal fatihati wa ta'awuz, dan di antara membaca Fatihah dan ta'awuz. Setelah baca Fatihah habis, waladhdallin, amin, maka disunahkan bunda ayahandaku kita berhenti sejenak untuk menyambung bacaan atau membaca ta'awuz a'udzubillah ketika kita mau membaca surah. Cuma khusus untuk imam mohon di saat waladhdallin amin, ini juga disunahkan berhentinya sedikit agak melamakan.
Kalau tadi pada kalimat subhanallah ukurannya biqadrin ukurannya, tapi kalau pada posisi ini kita disunnahkan untuk sedikit agak melamakan. Apalagi bunda jamaah yang dimuliakan Allah, dan kita disunnahkan untuk membaca surah yang agak panjang sedikit sehingga makmum membaca Fatihah selesai dia. Jangan sampai nanti ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah protes dia, belum lagi selesai Fatihahku, imam di depan udah ruku. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena makmumnya masih membaca Fatihah, imam membaca surah Al-Kautsar. Makmum membaca surah Al-Fatihah, masih baca Al-Fatihah dia. Pelan-pelan makmum itu, imam membaca Al-Kautsar. Inna apa ini dibacanya? Selesai. Ya kalau udah selesai imam pula baca surah, apalagi kerjaan imam? Dibawa imam lah ke ruku. Allahu Akbar. Makmum di belakang belum selesai Fatihah, sementara Fatihah rukun. Itulah dia kasus-kasus yang sering terjadi. Sehingga kalau mau baca surah Al-Kautsar, maka para imam tolonglah agak dilamakan sedikit, agak dipanjangkan sedikit, seolah-olah begitu selesai kita baca surah Al-Kautsar itu, selesailah selesailah makmum membaca Fatihah. Di mana lagi kita disunahkan untuk berhenti, Bapak Ibu? Wa baina akhiril Fatihah wa amin. Ini kita disunnahkan berhenti. Yang keempat adalah di antara akhir Fatihah dan amin. Waladhdallin. Amin. Itu sunnah berhenti. Sunnah. Walaupun boleh. Waladhdallin. Amin. Tak berhenti awak. Ini maksudnya baca ini satu orang nih, bukan disambut sama makmum. Ini dia Pak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita melihat redaksi perkataan Imam Nawawi dalam kitab Tibyan, yustahabbu likulli qari'in fi salati aw fi ghairiha idza faragha minal Fatihah ayyakula amin. Ibu bapak, disunnahkan bagi setiap pembaca surah Al-Fatihah, baik di dalam solat maupun di luar solat, apabila dia usai membaca Fatihah, hendaknya dia mengucapkan amin. Siapa saja, mau dalam solat, mau di luar solat, kalau ibu bapak baca Fatihah, maka disunnahkan untuk membaca amin. Hadirin yang dimuliakan Allah. Begitu juga dengan imam. Imam juga begitu Pak. Jangan pula nanti imam nggak baca aminnya. Tapi memang sunnah, disunnahkan membaca amin. Kadang ada imam waladhdallin, dia nggak baca amin. Padahal ayah bunda hadirin yang dimuliakan Allah, ya, bacalah amin itu. Walaupun imam itu membaca aminnya, dia tidak sekuat sebagaimana makmumnya. Kalau makmum kan menjawab amin. Kalau imam cukuplah pelan saja amin. Yang kelima adalah di mana kita berhenti sejenak itu, wa baina amin wa surah. Di antara membaca amin, setelah baca amin dan mau menuju ke pembacaan surah, berhentilah. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Ta'awuznya juga boleh dibaca dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disitulah juga kita berhenti, disunahkan berhenti. Berhentinya seolah-olah kita membaca suratul Fatihah. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah baina surah war ruku'. Setelah kita membaca surah dan mau menuju ke ruku'. Inilah dia bunda jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak, tuan-tuan guruku yang dimuliakan. Jadi setelah kita membaca surah, kita mau ruku', kita berhentilah sejenak. Jangan sampai Pak Ibu kita membaca surah, dari membaca surah itu langsung bergerak. Berhentilah kita sejenak. Setelah kita berhenti sejenak, setelah itu barulah kita ruku, sehingga makmum pun dan kita sholat pun dalam keadaan aman, tentram, khusyuk, dan tidak ada masalah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah dia penjelasan para ulama tentang masalah sholat. Kita ini kan sholat Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah harus memperhatikan itu. Walaupun mungkin dalam kajian kita ini Bapak Ibu mengatakan bahwa ini yang sunat-sunat adanya, iya. Tapi terkadang yang sunat-sunat inilah yang terkadang membuat kenyamanan, keamanan sholat kita. Ini yang perlu kita jaga Pak Ibu. Karena yang wajib tuh alangkah baik dan hebat apabila dia dikawal dengan yang sunnah. Yang wajib tuh paten, mantap, luar biasa kalau seandainya dikawal dengan yang sunnah.